Untuk membahas eskalasi ketegangan militer di Iran, kita sudah tersambung dengan analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat sore, Bang Hasibullah. Kalau kita lihat setelah Ayatollah Ali Khamenei ini tewas, apakah Iran akan mengubah kebijakan luar negerinya menjadi lebih lunak atau malah akan semakin keras, Bang? Selamat sore Mas Febrian. Ini baru pertama saya tampil di Metro setelah ada konfirmasi meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei. Sebenarnya tadi pagi sudah di breaking, tapi saat itu masih belum ada konfirmasi dari pihak Iran. Jadi saya ingin memulai dari belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya pemimpin karismatik, imam yang sangat diikutin oleh banyak orang, tidak hanya dari kalangan Muslim Syiah, tapi juga dari masyarakat yang concern dengan perlawanan, terutama terhadap kesewenang-wenangan yang diperlihatkan oleh Amerika dan Israel. Terkait dengan pertanyaan bagaimana ke depan, saya terus terang dari tadi pagi, sejak dikonfirmasi meninggalnya Ayatullah Ali Khamenei, melihat ada kemungkinan skenario yang akan terjadi ke depan, Mas Febrian. Yang pertama, yang saya sebut sebagai kemungkinan skenario perubahan rezim secara paksa. Dan ini sebagaimana kita ketahui dari awal memang menjadi concern daripada Amerika, daripada Israel, yaitu menginginkan agar Iran ada perubahan rezim. Syukur-syukur mungkin perubahannya diubah sampai pada tahap seperti sebelum revolusi, di mana Iran saat itu lebih pro Barat dan kerjasama dengan Israel. Nah, sedikit atau besarnya itu tergantung, tapi menurut saya kemungkinan itu tetap harus kita baca. Apalagi serangan yang dilakukan oleh AS dan Iran ini berhasil melumpuhkan Ayatullah Ali Khamenei yang itu bisa dianggap sebagai pintu gerbang yang sengaja dibuka oleh Amerika, oleh Israel untuk mulusnya upaya ambisi skenario perubahan rezim di Iran dengan target dan keinginan yang diinginkan oleh Trump dan Israel. Namun di sisi lain juga ada skenario kedua, yaitu yang saya sebut sebagai pengukuhan atau pembaharuan revolusi Islam Iran. Kalau revolusi Islam Iran pertama terjadi pada tahun 79 dengan melawan kekuasaan Iran saat itu yang sangat pro Barat dan pro Israel, Mhm. dan kemudian digantikan oleh revolusi Islam Iran pada tahun 79, dan itu berlangsung katakanlah sampai kemarin, di mana Ayatullah Khomeini sebagai pemimpin, sebagai imam kedua setelah Khomeini, dan membawa Iran yang baru ke arah yang lebih keras terhadap Israel dan Barat, dan ternyata kemudian pimpinan tertingginya berhasil dibunuh oleh Israel dan oleh Amerika, maka kemungkinan ini akan menjadi pembaharuan atau pengukuhan terhadap revolusi Islam Iran itu sangat-sangat terbuka. Nah, saya ingin menakar dua kemungkinan ini sebagai dua hal yang sama-sama masih mungkin terjadi. Walaupun saya melihat reaksi dari masyarakat Iran, terutama yang turun ke jalan, memberikan solidaritas mengecam terhadap Israel dan Iran, dan Amerika, kemungkinan terhadap terjadinya skenario pertama, yaitu perubahan paksa atau pergantian rezim secara paksa dari versinya Amerika dan Iran, mungkin lebih 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 kecil kemungkinannya, dan yang lebih besar tetap bahwa ini akan menjadi momentum perlawanan Islam Iran. Tapi kalau yang terjadi adalah pembaharuan revolusi Islam Iran, maka kemungkinan yang berikutnya akan terjadi adalah akan terjadi lagi serangan-serangan yang kurang lebih sama, di mana menargetkan pucuk-pucuk pimpinan Iran yang baru kalau mereka tidak akomodatif terhadap Israel dengan Iran. Apalagi kita juga menyimak dari pernyataan Donald Trump bahwa Donald Trump sebagai pimpinan Amerika mengetahui siapa sekarang yang mengambil keputusan di Iran. Dan ungkapan seperti ini tidak bisa dianggap remeh menurut saya, terutama dengan keberhasilan membunuh Ayatullah Ali Khamenei ini, yang saya bilang sebagai gambaran ya di forum di sebelah, bahwa ini menunjukkan bahwa Amerika dengan Israel memiliki kelemahan Iran, bahkan kelompok perlawanan secara umum, dan kelemahan itu belum tertutupi semenjak Perang 7 Oktober 2023 terjadi dengan Hamas, lalu lanjut dengan Hizbullah dan kelompok-kelompok perlawanan lain. Kelemahan apa? Yaitu yang pertama, bahwa Amerika ini atau Israel ini
bisa mengetahui keberadaan, bisa mendeteksi keberadaan tokoh-tokoh kunci di kelompok perlawanan, baik itu Hizbullah atau bahkan Iran sekaligus. Kita lihat bagaimana proses pembunuhan terhadap Hasan Nasrullah sebagai pimpinan Hizbullah di Libanon misalkan. Itu kan terjadi kurang lebih hanya 10 hari. Tanggal 17 September 2024 itu dimulai serangan pager ke kelompok-kelompok dan orang-orang Hizbullah di Libanon, dan tanggal 27 September kurang lebih 10 hari Hasan Nasrullah sudah berhasil dilumpuhkan, diserang oleh Israel, yang saat itu kurang lebih keberadaan daripada Hasan Nasrullah mirip dengan Ayatullah Ali Khamenei, berada di bawah tanah di sebuah perlindungan, tapi bom yang dijatuhkan itu kemudian mampu menjangkau kedalaman ruangan yang ada. Dan akhirnya kita tahu bahwa kemudian Hasan Nasrullah meninggal karena serangan itu. Nah, peristiwa yang terjadi kemarin ini kurang lebih sama, modelnya juga kurang lebih sama, menggunakan celah yang sama, yaitu bahwa AS atau Amerika dan Israel bisa mendeteksi keberadaan daripada Ayatullah Khomeini. Sehingga kemudian dilakukan sebuah upaya serangan dan akhirnya betul-betul bisa membuat para pemimpin Iran meninggal akibat serangan itu. Awalnya minimal kalau saya kembali kepada Breaking News TV Metro TV tadi pagi jam 4 itu belum ada konfirmasi. Tapi saat itu sudah Trump mengatakan bahwa Ayatullah Ali Khamenei meninggal. Baru kemudian kurang lebih 4 jam, 3 jam setelah itu ada konfirmasi, ada kepastian dari Iran bahwa memang Ayatullah Khamenei sudah meninggal dengan tokoh-tokoh kunci lainnya, termasuk Menhan Iran, kemudian Komandan Garda Revolusi Iran dan tokoh-tokoh lainnya. Yang lebih mengerikan menurut saya dari yang dilakukan Israel ini, kalau Hasan Nasrullah butuh 10 hari untuk bisa dilumpuhkan oleh Israel, justru Ayatullah Ali Khamenei hanya butuh kurang lebih 10 jam, 13 jam semenjak serangan pertama dilakukan kurang lebih kemarin jam 1 waktu Indonesia Barat. Artinya apa? Artinya ini sebuah kelemahan yang sangat-sangat kuat dari Iran dan kelompok perlawanan yang sebenarnya bukan hanya terjadi sekarang. Ini sudah terjadi semenjak tahun 2023 waktu Hamas melakukan serangan. Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.